VTuber itu punya banyak masalah, terutama agensi VTuber yang ada di Indonesia. Masalahnya itu ada banyak, dari masalah talent, penonton, sampai masalah staffnya. Tapi jujur, kalau menurutku, bikin agensi VTuber itu gampang banget. Tapi kalau misalnya agensi VTuber yang menghasilkan dan punya banyak uang itu yang agak susah. Kalau bikinnya mah gampang. Selama masih banyak orang yang beranggapan banyak subscriber itu sama dengan agensi sukses, saranku coba mikir pakai otak bisnis. In some extent, subscriber itu bisa bikin kau mendapatkan banyak hal. Tapi ya sebenarnya ya itu nggak sepenuhnya benar. Nah sekarang apa aja sih masalah dari agensi VTuber yang ada di Indonesia? Dengarkan videonya sampai akhir supaya kau bisa paham sama apa yang kau omongkan. Kita langsung aja ke masalah pertama dari beberapa agensi VTuber yang ada di Indonesia. Masalah pertamanya adalah duit. Kalau mau bahasa yang lebih keren, namanya capital flow. Kalau mau bahasa yang menghina, namanya kurang modal. Untuk bikin karakter VTuber yang bagus dan desain aja, paling nggak butuh modal 5-8 jutaan. Dan kalau mau bagus, itu bahkan bisa sampai puluhan juta. Itu baru model, belum lagi alat buat tracking karakter live 2D-nya. Itu bisa habis 5 jutaan sendiri untuk iPhone atau misalnya pakai webcam plus RTX. Kalau mau murah bisa, tapi itu nggak menjamin kalau hasilnya bakal bagus. Let's say modal awalnya aja bisa puluhan juta, jadi kau harus bersiap-siap untuk kehilangan duit segitu banyak. Bagus kalau misalnya kau bisa mendapatkan harga murah untuk modal awalnya, tapi ya tetap kau harus siap-siap untuk rugi. Kenapa kayak gitu bang? Karena gini, bikin agensi VTuber itu sama aja kayak bikin usaha. Pada dasarnya sama kayak investasi, jadi ya harus siap-siap rugi. Dan sekarang kita masuk ke masalah nomor 2, di mana agensi itu nggak siap untuk rugi. Semua orang jelas nggak mau rugi, kecuali kalau dia orang dermawan atau sebenarnya dia adalah angel investor yang rela ngebakar duit berapa aja, yang penting itu senang buat dia. Karena mental gak mau rugi, akhirnya beberapa agensi VTuber ini malah mengeluarkan usaha yang bare minimum untuk perkembangan talentnya. Dan akhirnya apa? Talentnya nggak dikasih fasilitas dan ujung-ujungnya talentnya harus ngerjain ABCD sendirian kayak nggak diurus. Udah mah nggak ngurus, agensinya juga minta cut pendapatan yang nggak ngotak, kayak minta 50% sampai 60% atau 70%. Bisnis VTuber di awal-awal itu bukan investasi yang bisa ditinggal sama ownernya terus ownernya cenggur. Ya semuanya itu mesti diurus juga. Masalah takut rugi ini juga nggak sampai sini doang, tapi nanti ujung-ujungnya bisa berujung ke penggelapan dana atau tiba-tiba ownernya jadi serakah pengen dapat duit lebih banyak. Coba pikirkan baik-baik, masa sih ada agensi yang tega ketika talentnya bikin cover tapi minta duit ke talentnya untuk mixing, MV, sama instrumen? Seharusnya itu kan fasilitas agensi, bukan tanggungan dari si talent VTubernya itu. Di sini aku berusaha nggak menjelekkan atau memojokkan agensi tertentu, karena mereka semua itu punya kontrak masing-masing. Tapi pikirkan baik-baik. Dan sekarang kita akan ke masalah ketiga, yang dimana mereka nggak mau ngurusin talent. Tapi sebelum ke sana, ayo kita sama-sama mikir. Kita tahu kalau harga mobil itu mahal dan pemilik pabrik mobil itu pasti gajinya juga gede. Tapi kenapa karyawan yang ngerakit mobil itu gajinya nggak segede yang punya pabrik? Padahal tanpa adanya karyawan yang ngerakit mobil, itu pabrik nggak bakal jalan. Nggak ada mobil yang untuk dijual. Jawabannya sederhana, karena si pemilik pabrik ini udah investasi besar-besaran. Dia bertanggung jawab untuk ngurusin karyawannya. Kalau misalnya ada kerugian besar, palingan karyawannya cuma dipecat doang, tapi reputasi si owner itu bisa kena imbas. Dan bahkan dia perlu bayar hutang, bayar denda, dan lain-lainnya. Apakah agensi VTuber juga seperti itu? Ya, harusnya seperti itu. Tapi, kalau mereka ngurusin talentnya, kalau masih disuruh bikin konten sendiri, ngedit sendiri, cari ide sendiri, bikin cover bayar sendiri, atau bikin konten bayar sendiri, yang maintenance penonton juga si VTubernya atau talentnya, ya agensinya itu ngapain? Dari perancangan, produksi, pemasaran, networking, itu masih talent yang ngurusin, itu owner dari agensinya ngapain? Terus agensinya minta potongan pendapatan 50% sampai 70%, itu wajar nggak? Maksudku daripada bikin agensi VTuber, kenapa nggak bikin kontrakan sekalian? Memang kau sudah berkorban modal dan reputasi, tapi reputasi talentmu itu juga kena imbasnya. Kalau misalnya konten dia itu jelek dan gak diurusin, dan ujung-ujungnya apa? Orang-orang bakal mempertanyakan buat apa masuk agensi? Toh benefitnya nggak banyak, mending jadi indie sekalian. Kan alasan orang masuk agensi itu buat fasilitas ya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih fasilitas ya buat apa? Dan ini masalah terakhir nih, agensi itu kurang terbuka. Bukan cuma ke publik, tapi ke VTubernya atau talentnya sendiri dan ke staff-staffnya. Jadi gini, kita bakal bahas masalah PR sedikit. Buat yang nggak tahu PR itu apa, PR itu public relation. Jadi gini, transparansi tentang talentmu itu jelas diperlukan, tapi ada batasan-batasan tertentunya. Karena ini hubungannya antara manusia dan manusia. Ingat, kau dapat duit itu dari donasi, dari fan funding, atau mungkin dari orang yang beli merch VTubermu. Kalau misalnya agensi ini ngebohongin fans atau komunitasnya, gimana mereka mau percaya untuk mendukung talentmu?
Kalau ada talentmu yang hiatus, silahkan umumkan. Kalau ada masalah kontrak talent, itu juga diumumkan. Kalau ada masalah kontrak, jelaskan dia melanggar kontrak yang mana. Tapi ingat, pakai ilmu public relation biar nama kalian berdua itu nggak jelek di mata publik. Pengumumannya juga nggak perlu sampai sejauh mengumumkan kalau dia bakal ganti pengisi suara. Itu nggak perlu. Kasih tahu aja dia kenapa, biar fansnya itu tenang. Jangan pernah berlindung di balik kita ini perusahaan IP. Nanti kita ganti voice aktornya. Jangan kayak gitu, itu mah aneh. Boleh aja kalau mau ngumumin pergantian voice aktor, tapi ya itu urusan PR kalian. Tapi ya nggak perlu sejauh itu coba. Karena gini men, kenapa sih perlu diumumkan? Karena dalam ilmu PR sederhana yang dimana kalian nggak perlu sekolah buat belajarnya, ini dasar banget nih, itu kalian pasti tahu. Informasi yang setengah-setengah atau agak abu-abu itu pasti akan membuat orang-orang berasumsi. Well ya, kadang-kadang dalam PR itu memberikan informasi abu-abu itu bisa dilakukan gitu, dan kadang-kadang perlu dilakukan. Dan tujuannya bisa jadi untuk membuat orang berasumsi dan company-nya lebih mudah nge-framing siapa orang jahatnya atau siapa kambingnya. Jadi intinya, jangan biarkan fansmu atau komunitas VTubermu itu berasumsi yang enggak-enggak. Karena bisa ngerusak nama kalian berdua. Ya syukur kalau talentnya selamat. Kalau companymu yang nggak selamat gimana? Lihat tuh apa yang kejadian sama transparan yang aku maksud di sini itu bukan cuma transparan ke fans, tapi transparan juga ke VTubermu atau talentmu. Kasih tahu budget marketing itu segini, promotion videonya itu segini, jadi perlunya segini gitu. Setidaknya kasih tahu itu. Kasih tahu gitu, pendapatannya yang selama ini dipotong itu dipakai buat apa. Gak perlu sampai ngasih tahu gaji staff. Pada dasarnya kasih tahu aja, jadi supaya dia ngerasa kalau potongan itu tadi dimanfaatkan dengan baik dan dia nggak ngerasa dicurangin gitu. Jadi nggak ada pertanyaan tuh, buat apa ya aku gabung agensi? Kenapa ya mereka melakukan pemotongan bla bla bla? Kok aku nggak ngerasakan manfaatnya? Ya, jadi biasakan untuk transparan. Jadi kesimpulannya adalah bikin agensi VTuber itu susah. Karena gini, kau itu harus ikut terjun buat ngurusin talentmu. Ya, kecuali kalau misalnya kau mampu untuk bayar profesional, untuk manage itu semua. Ya, itu beda cerita lagi. Pada dasarnya, jangan pernah takut untuk mengeluarkan duitmu untuk perkembangan talentmu sendiri. Karena kalau talentmu itu berkembang, keuntungannya makin besar. Dan keuntungan makin besarnya juga datangnya ke kau. Jadi apakah bisnis ini pasti rugi? Iya, pasti rugi di awal-awal karena bahkan modalnya juga gede gitu. Ya, pada dasarnya nggak untung-untung banget lah kalau di awal. Yang dibutuhkan dalam agensi VTuber ini menurutku adalah kesabaran dalam investasi. Dan kalau misalnya kau berpikir agensi VTuber itu tidak menguntungkan atau tidak semenguntungkan itu, ya aku ngasih saran kau mending cabut dari industri ini. Mending bikin kontrakan, mending cari usaha lain daripada bikin agensi VTuber karena FOMO. Karena kalau cuma berdasarkan FOMO dan kau nggak ngerti fieldnya dan kau nggak bisa ngurus talent, selamat, kau sudah membuang duitmu secara sia-sia. Mending kasih ke aku pakai buat beli bass rank. Dan ya udahlah ya, mungkin itu dulu. Aku admin Yami, pakar anime dan VTuber dewa anime baraya sekalian. Stay clean and sound. Sekarang pertanyaanku tuh gini loh, kok ngurusin talent, ngurusin VTuber nggak kuat, terus ngapain bikin agensi VTuber gitu? Buat apa? Ngapain? Kalau mau invest langsung, invest yang langsung untungin, untungnya gede, bikin kontrakan, bikin apa kek, bikin cloud server kayak disewain gitu ke perusahaan-perusahaan. Ngapain kok bikin agensi VTuber? Kok bisa pakai jasa lain tuh, jasa sewa motor terus motornya suruh ini ojek, tuh bisa tuh jadi usaha tuh.